mulai ya. Anak-anak siap diajak sholawatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anak, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini Allah memberikan kita nikmat sehat. Hari ini Allah memberikan nikmat berupa kekuatan lahir dan batin. Hari ini Allah memberikan nikmat panjang umur. Hari ini Allah memberikan nikmat iman dan Islam. Sekarang anak-anak bisa bersilaturahmi, ya, berkumpul dengan saudara-saudara kita, dengan teman-teman kita, ya, satu sekolah dari kelas 1 sampai dengan kelas berapa? SDN 3 Silir. Anak-anak, saat ini ya, kita memperingati hari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita saat ini memperingati hari kelahiran sekaligus anak-anak hari wafatnya anak. Jadi hari kelahiran sekaligus hari wafatnya pemimpin yang agung, pemimpin yang mulia, pemimpin yang karismatik, ya, pemimpin yang adil, beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak, dengarkan semua. Ya, barang siapa yang mengagungkan, memuliakan, memeriahkan, memperingati hari kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah kita besok di yaumil qiyamah akan mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Karena kita memperingati Maulid Nabi berarti kita menunjukkan bahwa kita ini mencintai Nabi Muhammad. Kita wajib cinta kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad adalah Nabi kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, anak-anak, sebagai bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, mari bersama-sama, ya, kita membaca sholawat Nabi. Saya ingin mendengar suara anak-anak pintar
Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Gantian ya. Ya Nabi. Salam alaika ya Rasul. Salam alaika ya Nabi. Salam alaika. Nabi Muhammad ya mendapat sebutan Khotamal Anbiya. Apa maksudnya Khotamal Anbiya? Siapa yang bisa? Khotamal Anbiya. Mari ganti nomor baik kucu mas. Ada yang bisa? Khotamal Anbiya
Nabi adalah Nabi yang terakhir. Yang keberapa? Yang keberapa? Nah, yang menjawab khataman Nabi adalah Nabi yang terakhir. Ya. Anak-anak, perhatikan lagi. Nabi kita, Nabi yang agung, ya, dilahirkan di kota Titik-Titik. Ini yang angkat duluan ini ya. Iya. Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah. Pada tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Oke. Tahun 500. 500. Pada tahun 570. Nah, anak-anak, kita coba lihat gambar di depan ya. Ayo kita duduk dulu. Ayo duduk semuanya. Anak-anak, ya. Anak-anak, Nabi Muhammad dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tahun berapa tadi? 571 Masehi. Atau pada saat itu disebut tahun gajah. Ya, karena perhatikan dulu yang bagus ya. Disebut tahun gajah. Duduk dulu. Dilanjutkan ya, duduk dulu ya. Disebut tahun gajah karena pada saat itu anak-anak ya ada pasukan gajah yang dipimpin oleh siapa? Dipimpin oleh Abraham. Ya. Oke, duduk lagi. Kita lanjut cerita dulu ya. Coba duduk dulu. Ya, duduk dulu. Nanti lanjut ya. Yang habis ini lanjut. Oke. Sebentar ya. Dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal ya. Tahun 571 Masehi atau disebut juga tahun gajah. Karena pada saat itu ada pasukan gajah yang dipimpin oleh siapa tadi? Abraham. Tujuan pasukan ini ya dengan percaya diri. Iya, nanti pertanyaan nanti lagi ya. Sekarang kita nanti cerita dulu ya. Iya, duduk dulu. Tadi cerita dulu ya. Cerita dulu. Ya, anak-anak, ya, Pak cerita dulu. Nanti pertanyaannya nanti lagi ya. Dipimpin oleh Abraham ingin menghancurkan Ka'bah. Ini cerita dulu. Ingin menghancurkan Ka'bah, ya. Pasukan tersebut dipimpin oleh Abraham. Mengapa ingin menghancurkan Ka'bah, anak-anak, ya? Karena enggak, ini Pak cerita dulu ya. Cerita dulu ya. Ingin menghancurkan Ka'bah karena ada bangsa Yunani ya, yang iri anak-anak, iri melihat Ka'bah itu ramai dikunjungi orang. Untuk apa dikunjungi tadi? Untuk ibadah kepada
beribadah kepada Allah, ya, mengagungkan kalimat tauhid, ya, mengagungkan kalimat tauhid anak-anak. Nah, anak-anak, coba kita lihat filmnya ketika Nabi Muhammad mau lahir, ya. Coba dengarkan, lihat dulu, duduk ya. Nah, duduk dulu. Anak-anak duduk ya. Duduk anak-anak. Anak-anak, pada saat malam lahirnya Nabi Muhammad, ya, duduk ya. Kita lihat pada malam lahirnya kanjeng Nabi terjadi peristiwa dasar gempa bumi, ya, yang mana pada saat itu anak banyak patung-patung orang-orang kafir yang dijadikan sesembahan. Nggak ngerti sesembahan apa sesembahan anak? Ya, nah, anak-anak kita lihat rumahnya ibunda Nabi Muhammad. Siapa namanya? Sudah. Iya. Siapa dia? Ya, ini sudah tadi buat antum ini. Iya. Ibundanya sudah. Oke, duduk dulu ya. Ya sudah. Anak-anak, oke. Pertanyaannya nanti lagi ya. Sekarang bantu kita dulu. Ayo duduk dulu. Pertanyaannya nanti lagi ya. Sudah. Ayo duduk dulu ya. Anak pintar duduk dulu. Ayo anak pintar duduk dulu. Oke. Ya lanjut. Videonya ditutup, takut ada yang cerita ya. Dan dengarkan. Anak-anak, nanti lagi pertanyaannya masih banyak uangnya. Jangan khawatir ya. Dan sekarang duduk dulu. Anak-anak, coba duduk dulu. Perhatikan semuanya. Anak-anak, di malam kelahiran Nabi Muhammad terjadi peristiwa dasar gempa bumi. Cerita dulu nih. Kamu benarkan dulu ya. Pertanyaannya nanti ya. Ya. Terjadi peristiwa dasar gempa bumi yang saat itu mengguncangkan kota Mekah. Dan saat itu anak-anak banyak berhala. Apa itu berhala? Patung-patung sesembahan orang-orang kafir. Karena pada saat itu ya masih dikatakan zaman jahiliyah, yaitu zaman kebodohan. Artinya di zaman itu orang-orang masih banyak yang tidak percaya akan adanya Tuhan, ya, masih belum percaya dengan adanya Allah. Mereka masih percaya pada benda-benda makhluk-makhluk Allah yang dijadikan sesembahan. Dan banyak orang-orang kafir membuat patung untuk bisa. Nah, anak pintar coba tidurnya yang bagus ya. Anak pintar tidurnya yang bagus. Anak pintar tidurnya yang bagus. Nah, anak-anak, waktu malam mau melahirkan kanjeng Nabi, rumahnya ibundanya kanjeng Nabi itu ya itu rumahnya terang benderang ya,
terang benderang karena apa? Pada saat itu para malaikat Allah menghormat, bahkan Allah sendiri menghormat ya akan melahirkannya Nabi Muhammad yang kelak menjadi Rasulullah. Rumahnya terang benderang saat itu ya, dan Nabi Muhammad ini lahirnya ya saat itu pada saat di dalam kandungan. Ada yang menceritakan usia 2 bulan, ada yang menceritakan usia 6 bulan. Anak-anak ini sudah ditinggal wafat oleh ayah andanya, ya, ditinggal wafat oleh ayah andanya, ya. Sehingga oleh ayahnya beliau yang dicintainya. Sehingga Nabi Muhammad ini lahir dalam keadaan yatim, ya. Lahirnya Nabi Muhammad ini dalam keadaan karena sudah ditinggal ayah beliau ketika dalam kandungan. Ada yang menyebut 2 bulan, ada yang menyebut 6 bulan. Maka kelahirannya Nabi ini kemudian dalam keadaan yatim. Nah, anak-anak, kebiasaan orang Arab kalau ada katakan bangsa-bangsa pahlawan, bangsa orang-orang berdarah biru itu apa namanya? Nah, orang-orang bangsawan maksud saya ya, kalangan bangsawan kalau lahir anak ini selalu ya dibawa ke dataran tinggi, ke daerah pedesaan, di daerah pegunungan yang hawanya masih sejuk, masih bersih. Nah, Nabi Muhammad ini anak begitu lahir ya, kemudian diasuh oleh seseorang, nanti jadi pertanyaan nanti tapi ya, diasuh oleh seseorang ya, yang kemudian dibawa ke perbukitan, ke pegunungan yang hawanya masih segar, masih sejuk, masih bersih. Karena di kota Makkah ya, hawanya saat itu karena boleh dibilang sudah menjadi ramai kota gitu ya, maka terjadi banyak polusi ya, katakan kotor begitu udaranya. Sehingga Nabi Muhammad ini diasuh oleh seorang ibu ya di pinggiran desa di atas bukit, dibesarkan agar kelak Nabi Muhammad ini kelak menjadi ya hamba Allah, manusia yang mulia, yang berbudi pekerti yang luhur. Nah, ketika lahir anak-anak ya, karena sudah tidak ada ayah-ayahnya saat itu, kemudian segera datang kakeknya ya, kakeknya Nabi Muhammad segera datang untuk apa? Menimang cucunya. Kemudian bayi yang lahir ini ya di satu rumah tertentu ya, anak coba dengarkan anak ya sebentar ya. Lahirnya ada di kota yang sekian. Nah, ini anak-anak ya tempatnya, ini anak ya bentar. Nah, anak-anak sebentar ya. Tempat kelahiran Kanjeng Nabi itu anak-anak ini ya di rumah yang sebelah kanan anak ya. Ya, yang sebelah kanan. Itu disebut ya tempatnya rumahnya Kanjeng Nabi itu sekarang disebut Maulidin Nabi atau tempat kelahiran Nabi. Sekarang anak-anak tempatnya itu dibangun rumah seperti itu, sebelah kanan itu sekarang dijadikan perpustakaan oleh pemerintah Arab Saudi ya.
namanya Maulidin Nabi. Nah, anak-anak, ketika diasuh anak-anak, coba lihat ya. Nanti di dalam cerita ini ada pertanyaan yang harus dijawab. Tapi nanti pertanyaannya setelah ceritanya selesai. Nah, anak-anak ya, pada saat Nabi lahir dikatakan tahun gajah karena pasukan Abraha memimpin pasukan untuk menghancurkan. Seperti itu anak-anak ya. Gajahnya yang gagah perkasa menurut siapa? Menurut siapa? Menurut Abraha, gagah perkasa seakan-akan bisa menghancurkan Ka'bah. Anak-anak, tapi ya, Ka'bah itu milik siapa? Ka'bah itu milik Allah. Maka anak-anak, pada waktu itu pemuka Mekah ya tidak kuasa untuk melawan pasukan yang sangat karena Ka'bah itu milik Allah, maka oleh pemuka Quraisy, pemuka Mekah, siapa yang menjaga Ka'bah? Nah, sebentar ya. Ka'bah milik siapa? Berarti yang menjaga Ka'bah itu adalah. Nah, nanti pertanyaan nanti. Siap, sudah dengarkan, duduk dulu ya. Dengarkan ya, sudah. Anak-anak, kita lihat ya. Anak-anak duduk. Nah, sudah. Pasukan Ka'bah berhasil menghancurkan Ka'bah apa tidak? Pasukan gajah tidak berhasil menghancurkan Ka'bah karena Allah mengutus burung ababil yang memegang apa? Batu dari. Kemudian anak-anak burung ababil tadi diperintahkan oleh Allah untuk menyerbu pasukan Nah, anak-anak, karena gajah ciptaan Allah, Abraha juga ciptaan Allah. Akhirnya karena gajah juga taat kepada Allah, ketika disuruh menghancurkan Ka'bah, pasukan gajah tidak mau menghancurkan Ka'bah, tetapi kembali anak-anak berbalik arah. Gajahnya bahasa Jawanya itu berot ya, namun tidak mau menghancurkan tidak mau menghancurkan Ka'bah dan kembali dan terjatuhlah karena bedanya muntang-manting, maka Abraha jatuh dari apa? Dari anaknya gajah tadi ya, dan